Halo guys, selamat pagi. Nah sekarang gua sudah berada di salah satu kota yang ada di pesisir Vietnam, yaitu namanya kota Vũng Tàu. Ya, di sini kotanya itu kota kecil di pesisiran laut, gitu. Salah satu destination juga, tourist destination yang ada di Vietnam, namanya Vũng Tàu City. Nah ini gue lagi sekarang berada di Front Beach, karena dia ada beachnya itu ada pantainya itu ada dua, yaitu Front Beach sama Back Beach. Nah sekarang gue lagi ada di Front Beachnya, di belakang gue tuh. Nah itu Front Beachnya. Oke. Sekarang gue mau cari kopi-kopi dulu buat makan, ya, buat ngopi-ngopi pagi. Jadi guys, nah sekarang gua berada di ini cable car yang di belakang gua nih, itu menuju ke Ho Mai Park gitu. Ya cable car-nya nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu panjang juga, karena nih sini startnya, terus IN-nya itu di atas di bukit sana, nah di atas bukit situ. Nah itu IN-nya itu. Nah di Ho Mai Park itu kayak kebun binatang lah ya di atas sana. Jadi ada kebun binatang, terus juga ada istana-istana kecil, ada water fountain, terus juga ada kayak pemandangan dari puncak itu melihat laut sekelilingnya gitu. Terus juga ada kuil di sana, ada beberapa satu dua kuil gitu. Terus juga ada apalagi yang ininya sih tempat bermain anak-anak, tapi yang sebagai spot centernya itu ya ini taman safari gitu. Jadi ada zoo-nya, mini zoo di atas sana. Oke, terus juga ada buffet termasuk. Nah biayanya itu untuk naik ke atas itu kalau reguler ya, orang reguler itu untuk satu hari untuk satu orang itu 500.000 dong. Gue rasa sih kayaknya gue nggak terlalu tertarik ya untuk naik ke atas sana, karena kemarin gue udah pergi juga yang cable car yang terpanjang di Asia ya, yang di Phuket. So gue kayaknya nggak pergi karena so gue mau makan dulu, sudah siang. Bye. Tiscapeti adalah kompleks arsitektur Buddha yang terkenal dan sebuah situs warisan budaya nasional di Vũng Tàu, Vietnam, terletak di lereng utara Gunung Besar Nilen. Tempat ini terkenal dengan monumen Buddha yang mengesankan dan lingkungannya yang damai. Kompleks ini memiliki beberapa landmark penting. Patung Buddha Gautama Tekim Tenet, sebuah patung besar Buddha setinggi lebih dari 10 meter yang berdiri di atas teratai stupa. Relik Botepli, sebuah stupa oktagonal setinggi 17 meter yang diyakini menyimpan relik suci Buddha. Taman patung berisi patung-patung yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Buddha, dari kelahiran hingga parinirwana. Pohon Bodhi, pohon suci yang ditanam pada tahun 1960, berasal dari cabang pohon Bodhi asli di India. Gerbang 3 pintu hitam kuat, gerbang masuk yang dihiasi dengan pecahan keramik berwarna-warni.
Nasutnya adalah sebuah situs keagamaan Buddha yang berlokasi di kota Phu, milik sekte Vietnam Vietnam. Sejarah Viharat Nes ini didirikan pada tahun 1958 oleh Yang Mulia Bhikkhu Git Nyen. Arsitektur Nes ini memiliki arsitektur sekte dengan ruang yang damai dan harmonis dengan alam. Kegiatan komunitas Nes dikenal karena kegiatan amal dan retret meditasinya untuk komunitas. Lampu suar Phu Hing Phu adalah salah satu lampu suar tertua di Vietnam dan dianggap sebagai simbol kota pantai Phu. Lampu suar ini terletak di puncak gunung kecil. Ninh atau Nit Nyet ini adalah objek wisata populer yang menarik pengunjung karena keindahannya yang kuno dan pemandangan panorama kota yang menakjubkan. Lampu suar ini pertama kali dibangun oleh Prancis pada tahun 1862, kemudian dibangun kembali dan dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1913. Menara ini berbentuk silinder, tingginya 18 meter, berdiameter 3 meter, dan dicat putih mencolok. Pemandangan dari balkon di puncak lampu suar, pengunjung dapat mengagumi pemandangan 360 derajat yang mengesankan dari seluruh kota Phu, dari pantai depan di Trch, pantai belakang Bissau, hingga perbukitan di sekitarnya dan laut yang luas. Patung Kristus Raja Cakit Phua, juga dikenal sebagai patung Kristus dengan tangan terentang, adalah salah satu ikon paling menonjol di kota Phu dan merupakan patung Yesus terbesar di Asia. Patung ini terletak di puncak gunung kecil Ninh atau Ni Tao Pung dan merupakan situs ziarah serta objek wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Phu. Guys, selamat siang. Nah, gua sekarang lagi ada di satu spot yang paling terkenal yang ada di Vung Tau ya. Jadi kalau kalian ke Vung Tau, kalian harus ke spot ini karena ini merupakan satu spot yang sangat terkenal sekali. Nah, yaitu spotnya disebut sebagai di situ terdapat patung Tuhan Yesus di atas bukit, di atas sana, di atas bukit sana. Nah, sekarang kita mau naik ke atas dulu ya. Untuk mencapai kaki patung, pengunjung perlu mendaki sekitar 800 anak tangga dan melewati jalan yang curam, namun pemandangan indah dengan deretan pohon bougainville yang bermekaran di sepanjang jalan akan membuat perjalanan ini menyenangkan. Nah guys, untuk mencapai ke patung Tuhan Yesus itu, Jesus Statue, the big Jesus Statue in Vung Tau, itu kalian harus menaiki anak tangga. Kurang lebih sekitar 800 anak tangga sampai ke puncaknya. Gitu. Guys, kita hampir sampai guys, sampai di puncaknya. Capek banget dari bawah, tuh dari kelihatan oceannya. Gila, capek banget. Nih guys, kita sudah sampai di atas akhirnya. Patung ini setinggi 32 meter, dengan rentang lengan 18,4 meter, dibangun mulai tahun 1974 dan selesai pada tahun 1994. Patung ini berdiri di atas alas yang tinggi, dengan bagian dalamnya kosong. Berisi tangga spiral sebanyak 133 anak tangga yang mengarah ke kedua lengan, memungkinkan pengunjung untuk melihat pemandangan seluruh kota dari atas. Gila guys, panas sekali guys ini. Nah, sekarang gua ini lagi ada di dalam patung Tuhan Yesus. Ya, di dalam patung Tuhan Yesus itu kita bisa naik, bisa masuk ke dalamnya. Tuh, jadi begini. Ih, ada kepik. Ada kepik. Nah, ini kita lagi naik nih. Mirip kayak itu. Kalau misalnya kita di pagoda gitu kan ya, di pagoda terus di mana tuh yang di bisa naik ke atas kan, bisa masuk ke dalam. Nah, ini gue lagi naik. Jalannya kecil banget. Tuh. Kecil banget. Tuh, di atasnya. Nah, kita lagi naik ke atas. Mau lihat di dalamnya seperti apa. Panas banget di luar. Sampai keringetan gua.
Dari balkon di lengan patung, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut dan kota Fungtu yang megah secara keseluruhan. Nah guys, seperti yang Mbak bilang, ini merupakan back beach-nya nih, pantai belakang. Back beach-nya di sini. Kalau front beach-nya itu dia ada di balik bukit ini guys. Balik bukit ini ada namanya front beach, jadi pantai depan ada di balik bukit ini, dia pantai yang kecil itu nggak terlalu panjang. Soalnya di sini pantainya lebih panjang tuh, ini namanya back beach ya. Nah ini merupakan wilayah dari kota Fungtau, kotanya seperti ini. Nah salah satu tempat tadi kalau cable car itu ada di sana, cable car-nya tuh. Nah di sana itu ada cable car-nya yang dari bawah sana naik ke atas, dan di atas itu ada apa namanya, tempat bermain, ada kebun binatangnya tuh yang di atas sana. Nah ini bukit, jadi di sini itu kota Fungtau itu ada beberapa bukit ya, berapa, 2 gunung itu, ada gunung 1, gunung 2 gitu. Alun-alun pusat pantai belakang Fungtau sekarang dikenal sebagai Lapangan Tamtang, sebuah bangunan yang dibangun untuk memperhiasi area pantai belakang dan diresmikan pada Hari Nasional 2 September 2025. Seluruh biaya dan konstruksinya dibiayai dan dibangun oleh Sun Group. Ini merupakan daya tarik arsitektur yang penting dengan menara Tamtang yang terinspirasi oleh 3 desa kuno di Fungtau kuno. Hai, selamat sore menjelang malam. Di sini udah jam 6 lebih 12. Jadi sudah mau setengah 7 malam. So, malam ini merupakan malam terakhir gua di kota Fungtau, yaitu kota di pinggir laut ya. Dan besok gua akan kembali ke Ho Chi Minh. Lalu kemungkinan besar gua langsung pergi ke Kamboja. Jadi doain gue ya, semoga gue bisa di Kamboja, bisa merantau di Kamboja dengan selamat. Yalah pasti, aku percaya Tuhan kok. Pasti dia akan menjagaku kemanapun aku pergi. Oke, ini danau di tengah kota Fungtau. Danau ini danau buatan ya. Jadi danaunya itu nggak terlalu besar, kurang lebih sekitar, ya kalau dikelilingin ini kurang lebih sekitar 2 meteran lah, 2 kilometeran gitu kurang lebih kalau dikelilingin ya gitu. Jadi nggak terlalu besar banget ya. Banyak warga lokal itu jalan di sini untuk olahraga, lalu untuk juga bersosialisasi, atau cuman sekedar menghirup udara segar dan sebagainya gitu. Di sini banyak warga lokal seperti itu. Oke, so dengan ini berakhirnya sudah petualangan kita di Vietnam, terutama dari Fungtau, kota Fungtau ya. Nanti gue pasti akan balik lagi ke Vietnam dan kita akan mengeksplor kota-kota lainnya yang belum gue kunjungin. So
Bye, take care semua, baik-baik semua di sana, sehat-sehat selalu, dan semoga panjang umur, berkah melimpah, dan God bless.